Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Prima, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Nah Pak Prima, tadi sempat menyinggung sedikit soal pendapatan negara kita ya. Dalam postur APBN 2023 nanti proyeksi pendapatan ini kan 2.463 triliun dan belanja 3.061,2 triliun rupiah. Sehingga ada defisit ini bisa 2,84%. Nah, seberapa realistis postur ini jika melihat dinamika kondisi di tahun ini, Pak Prima? Baik, pertama ya kalau seperti saya sampaikan tadi ya kondisi-kondisi di tahun 2022 ya ini tadi menunjukkan sinyal-sinyal yang positif dan cukup kuat ya baik dari segi penerimaan, dari segi belanja dan dari indikator makro. Dan ini kalau kita lihat dengan kondisi global yang ada sekarang pergerakan yang ada, walaupun kita juga memperhatikan mungkin yang namanya kenaikan harga komoditas juga ini tidak akan sepanjang yang ada di tahun 2022 ya, karena kemungkinan untuk volatilitasnya juga cukup tinggi ya. Namun karena tadi kita punya strategi penguatan-penguatan yang ada dari sisi penerimaan ya, adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian perbaikan sistem dari segi pajak, bea cukai juga melakukan hal-hal yang sama ya dari segi pencegahan cukai palsu dan juga penegahan berbagai barang-barang yang ilegal. Nah, ini menunjukkan suatu keoptimisan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya tadi ya sinyal ini memberikan suatu keoptimisan sehingga data yang kita gunakan ini kalau dimasukkan atau ditranslasikan dengan angka, maka yang pertama kita lihat penerimaannya ya angka itu merupakan suatu angka yang cukup realistis. Karena tadi dari segi perpajakan misalnya itu kenaikannya sekitar 5% ya dengan kondisi yang sekarang ini ya 5% ini merupakan suatu hal yang realistis. Kemudian dari segi belanja juga ya kita lihat walaupun size-nya mungkin sedikit turun tapi belanjanya tadi diarahkan ke hal-hal yang lebih produktif dan lebih prioritas. Nah, di samping itu juga kita tentunya juga menyiapkan berbagai bantalan-bantalan kepada masyarakat yang terkait dengan perlindungan sosial yang tujuannya adalah untuk memperkuat ekonominya. Jadi dengan kondisi-kondisi yang ada ini ya tanpa saya mengulang apa tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ini menunjukkan bahwa angka yang telah disetujui DPR dengan pemerintah ini merupakan suatu kondisi yang cukup realistis untuk saat ini. Baik, dari angka cukup realistis. Tapi Pak Prima, melihat kita belum pulih sepenuhnya, meskipun juga pemerintah sudah menyiapkan ya berbagai bantalan sosial untuk masyarakat. Tapi faktanya kita masih dalam proses bangkit untuk saat ini Pak Prima. Ini ada strategi-strategi khususnya mungkin untuk pajak ya sebagai penerimaan negara, kemudian untuk bisa mengoptimalkan untuk penerimaan negara ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita zoom ya dari sisi penerimaan, khususnya penerimaan pajak, ya yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita adalah kita punya undang-undang HPP. Ya, di dalam undang-undang tersebut terdapat penguatan-penguatan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi substansi yang punya dampak terhadap peningkatan potensi penerimaan pajak yang ada. Ya, nah ini suatu modal nih. Kemudian yang kedua itu kan dari segi kebijakannya ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi operasionalnya atau administrasinya. Ya. Sekarang pajak juga sudah menggunakan sistem informasi yang tentunya sekarang sudah berproses dan sudah mulai terlihat bagaimana shiftingnya. Ya, walaupun ini belum selesai 100%, ini tentunya juga mendorong tadi data bisa dipertukarkan secara mudah, kemudian data yang masuk diolah menjadi suatu informasi sehingga
informasi-informasi ini bisa untuk men-tapping atau men-tagging ya potensi-potensi penerimaan pajak yang ada. Itu hal yang kedua dari segi administrasi. Kemudian yang penting juga adalah pemberian insentif. Baik. Karena yang namanya pajak ya ini kita tidak bisa hanya mengenakan pajak saja, tapi kita juga harus memberi pupuk, menyiram ya dengan cara pemberian insentif. Dan pemberian insentif yang diberikan ini sekarang terus kita kelola sehingga dampaknya nanti buat pertumbuhan baik secara mikro di daerah tersebut maupun secara makro ini akan positif. Nah ini yang selalu di manage ya 3 sokok guru ini, termasuk yang ada di Bea Cukai. Di Bea Cukai juga melakukan hal-hal yang sama dari segi kebijakan. Mereka juga memperkuat karena ada sebagian juga yang diatur di HPP ya, kemudian juga sistem administrasi ini terus ya dilakukan dan adanya kerjasama yang semakin baik ya di internal Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan dengan kementerian lembaga yang lain, sehingga yang namanya data ini sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang milik bersama gitu ya. Data dari pajak bisa digunakan Bea Cukai dan ini bisa saling melihat, dari daerah bisa digunakan pajak dan Bea Cukai, dari kementerian lain bisa digunakan untuk PNBP. Nah, jadi ini semuanya dilakukan secara tersinkron ya, sehingga tadi dari segi penerimaan insya Allah ini bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Baik, Pak Prima, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Dialog. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Dialog. Dan saat ini kita masih bersama dengan Pak Prima. Ya Pak Prima, apakah dana PEN ini masih akan menjadi salah satu fokus mengingat progres pemulihan dari dampak pandemi hingga kini belum sepenuhnya tuntas, Pak Prima? Baik, terima kasih Mbak Julita. Jadi yang namanya dana PEN ini kan sebetulnya dedicated ya untuk sesuatu kondisi tertentu. Ya, nah makanya PEN ini keluarnya adalah pada saat kita menghadapi pandemi COVID. Ya, yang pertama kita lihat adalah moodnya pada tahun 2023 itu seperti apa. Ya, apakah dampak daripada pandemi COVID ini masih akan terlihat dan sifatnya substansial, ya, atau sebenarnya sudah menjadi suatu gejala yang biasa. Ya, itu yang pertama. Kedua, sebetulnya dana PEN ini juga sudah mulai terintegrasi dengan belanja-belanja yang masuk di dalam APBN. Ya. Nah, ini yang ke depan kita mulai pelan-pelan kita melakukan penguatan-penguatan di belanjanya. Jadi tanpa kita menyebutkan bahwa itu belanja PEN, ya, sebetulnya apa yang menjadi concern daripada masyarakat banyak bagaimana kita memulihkan ekonomi ya secara nasional itu sudah termaktub di dalam APBN yang ada. Yang pasti tetap akan ada dana untuk pemulihan ekonomi begitu ya Pak Prima ya. Betul. Nah, kita tahu bahwa ada sejumlah dana yang memang disiapkan untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah perlindungan sosial, khususnya adalah untuk masyarakat yang rentan dan juga miskin pada tahun depan nih Pak Prima. Nah, fokusnya seperti apa nanti Pak Prima? Ya, fokusnya kurang lebih hampir sama dengan yang ada di tahun 2022. Makanya tadi yang namanya pemulihan ekonomi ini, ya ini tetap sustain. Ya, pertama adalah bagaimana kita menguatkan orang-orang yang ada di desil paling bawah, ya antara desil 1 sampai dengan desil 3, desil 4 itu dikuatkan dengan berbagai jenis BLT, ya atau perlindungan sosial, mulai dari BLT, kemudian ada kartu sembako, ya dan lain-lain. Sampai di desa juga ada yang namanya BLT desa. Nah ini tetap kita lanjutkan. Kemudian juga untuk yang lain juga tetap disiapkan sesuai dengan skema-skema yang ada. Nah ini
dari sisi perlindungan sosial, kalau kita lihat ini mulai dari orang baru lahir sampai orang itu meninggal, ini sebetulnya sudah banyak ya yang disiapkan oleh pemerintah, dan ini merupakan suatu long lasting social safety net yang dilakukan dengan berbagai variasi bentuk. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya terjadi shock di bagian ekonominya atau di bidang ekonomi, maka orang-orang yang rentan ini ya, ini dengan mudah dia melakukan adjustment dengan modal yang diberikan oleh pemerintah tadi. Nah, sekarang juga kita melakukan survei atau akan melakukan yang namanya registrasi sosial ekonomi, yang tujuannya adalah memperbaiki data-data yang ada, ya, sehingga nanti ini lebih tepat sasaran, ya, orang yang harusnya dapat, ya dia dapat. Kalau yang misalnya dia belum dapat, nah ini juga akan dilihat dari sensus yang seperti itu. Kurang lebih demikian. Sudah ada sejumlah skema yang disiapkan untuk bisa menyalurkan bantuan sosial ini. Nah, Pak Prima, ini isu yang sangat hangat ya saat ini di masyarakat, yaitu tentang harga minyak. Nah, untuk harga minyak ini kan fluktuatif ya, mengikuti minyak dunia yang selama ini menjadi beban besar dalam anggaran APBN untuk tahun ini, termasuk dengan pembengkakan di pos subsidi. Bagaimana dengan tahun depan, Pak Prima? Baik, yang pertama adalah yang harus kita cermati harga minyaknya, ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Julita, ya, harga minyak ini fluktuatif, ya, ini bisa naik, kemudian bisa turun dengan berbagai kondisi yang ada. Apalagi sekarang kalau kita baca di media-media, ya, dengan Rusia mulai melakukan pergerakan, ya, penyetopan gas dan lain-lain. Nah, ini kan tentunya juga menimbulkan dampak terhadap harga tadi, harga minyak, ya. Nah, ini di sisi lain, ya, kita juga melihat berapa minyak atau bahan bakar ini digunakan. Ini kaitannya dengan kuotanya sebetulnya, ya. Nah, kalau kita belajar dari tahun ini, sebetulnya kalau dihitung, ya, kuotanya itu kan kalau digunakan baik solar maupun subsidi, itu mungkin sekitar bulan Oktober ini sudah sampai di batasnya gitu. Nah, ini yang diantisipasi oleh pemerintah dengan tadi, ya, belanja-belanja subsidi yang ada. Di samping kita juga tentunya akan terus melakukan monitoring dan melakukan assessment apabila terjadi hal-hal yang di luar perhitungan, ya, tentunya kita juga harus menyiapkan kebijakan-kebijakan yang lain, yang seperti juga kita tahu, ya, kita juga sudah mulai melakukan yang namanya burden sharing, ya, antara pemerintah pusat dan daerah, ya, ini juga perlu untuk disiapkan, sehingga tadi begitu ini ada shock, secara anggaran kita tetap steady, ya, siap dalam menghadapi hal tersebut. Demikian. Baik. Pak Prima, ini sepertiga dari APBN kita, bahkan sepertiga lebih ya dari APBN adalah untuk belanja transfer daerah dan juga dana desa atau TKDD kita sebutnya. Dalam APBN di tahun depan alokasi transfer ini adalah 814,7 triliun rupiah, betul ya Pak Prima ya? Betul. Iya, bagaimana supaya dana yang besar ini benar-benar bisa dibelanjakan secara berkualitas, Pak Prima? Baik, yang pertama kita juga tahun yang lalu punya undang-undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya di situ ada bagian terkait dengan sinergi kebijakan fiskal dan juga sinergi belanja antara pusat dan daerah. Nah, di sini kita bisa mengoptimalkan undang-undang tersebut melalui yang pertama adalah bagaimana pemerintah pusat, ya, bisa menyalurkan transfernya ke daerah dikaitkan dengan kuat dengan adanya kinerja yang semakin baik. Ya, jadi kalau daerah-daerah misalnya kinerjanya kurang baik, ya tentunya dia akan mendapatkan semacam peringatan, ya, dan bahkan juga belanjanya bisa ditunda atau transfernya bisa ditunda, ya. Nah, ini membuat daerah-daerah sekarang ini sudah semakin baik nih,
ya kalau kita lihat DAU itu sekarang daerah yang kena sanksi penundaan itu semakin sedikit. Kemudian yang kedua, kita juga dengan undang-undang ini kita membuat suatu kebijakan yang inline antara pusat dan daerah. Maksudnya apa? Jadi kalau daerah ingin menggunakan belanja dari transfernya untuk infrastruktur misalnya, dia bisa tidak hanya menggunakan dana dari transfer ke daerah, ya dalam hal ini adalah dana alokasi khusus fisik, tapi bisa menggunakan instrumen yang lain. Bisa digabung dengan dana dari Kementerian PUPR misalnya. Kemudian dia juga bisa melakukan creative financing, misalnya membuat pinjaman daerah, baik kepada PT SMI, kepada BPD-nya, atau kepada lembaga-lembaga yang lain. Nah, akibatnya apa? Dengan demikian, maka kuenya ya yang untuk digunakan untuk belanja infrastruktur ini akan membesar. Karena tadi kita ngasih 10, tapi yang lain bisa chip in, bisa masuk. Jadi bukan hanya 10, jadinya bisa 30 gitu. Nah, kalau 30 ini yang tadinya bikin jalannya cuma 5 kilo bisa jadi 15 kilo. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini juga kita lakukan koordinasi dengan baik dengan berbagai lembaga ya baik di pusat dan daerah. Demikian. Iya, ada banyak antisipasi dan juga skema untuk bisa membelanjakan dan juga menerima pendapatan untuk postur APBN kita 2023 nanti. Ini kita harapkan bisa dimaksimalkan untuk membangun negara tentunya. Pak Prima, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu. Baik, makasih. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, demikianlah tadi spesial dialog setelah APBN 2023 disahkan kali ini bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Saya Julita Lomba 2 pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.